Aku mau pakai sambal dari Organic Center ya guys. Tuh. Level 10. Kok belum kerja, emang aku libur sampai hari Sabtu. Aku pulang ke Amerika lebih cepat. Stock trading itu kok masih sih, tapi ini bubuk cabai organik ya guys. Jadi nggak pakai bahan kimia, oke? Level 10 ya. Aduh. Kak Olin Mendeng. Aku nggak ketemu Kak Olin Mendeng. Dia kemarin lagi sakit sama lagi sibuk. Pesan di mana? Ada di toko organik Anda terdekat ya, kayak supermarket gitu ada. Nih, capture aja Organic Center yang punya temanku namanya Arsilia. Nanti ketemu di luar Indonesia. Iya, aku sama si Olin tuh kemarin janjian di Singapura, janjian di mana. Gampang lah saya. Bukan lagi masa pertumbuhan, emang lapar lah, masa gue gak makan. Gilingan DNT. Lapar ya makan loh sayang. Koko, your video di post sama siapa? Sama Gaby. Banyak aja lah. Tuh aku baru lihat videonya Mami bilang apa dia nggak mau lagi temenan sama yang netral. Ya wes. Ambil sama yang keluar dari imigrasi ya Nek, buat jumpa betul. Sekarang persyaratannya mau berteman sama aku, kita ketemunya di luar negeri aja. Kalau di dalam negeri biasanya dunia tipu-tipu say. Banyak yang sirik ya. Udah sirik jahat lagi. Itu pasti ada kompor-kompornya tuh. Kalau misalnya dia dengerin Ata, dengerin itu pasti nggak segitu. Karena mereka tahu aku sebaik apa sama Ata sama Mami. Pasti ada kompor meleduk dari sana deh. Aku makan sama teri kacang doang. Besok baru belanja lah guys. Capek banget baru pulang dari Amerika 14 jam. Emang kayak ke transfer Mami berapa? Kira-kira kalian aku transfer berapa? Aku yang dibilang apa sih? Orang palsu, pakai tas palsu. Emang aku ada tas palsu? Aku bilang nggak pernah bilang tas aku asli semua juga. Dari kacang. Belilah. Udahlah guys, aku nggak mau ngitung-ngitung orangnya. Ya, kecuali emang udah keterlaluan, gue bongkar semua gitu loh. Aku orangnya masih bisa direm-rem ya. Tapi jangan dipancing. Kalau pancing gue langsung gue kuliti gitu loh ikannya. Oke? Kok gimana masuk Ground Staff United? Banyak persyaratannya say. Karena kita airline yang ada apa kantor posnya, jadi harus ketat gitu.
Karena kan ada barang-barang sensitif. Tommy, aku udah sampai di Amerika. Lu udah balik ke Seattle ya, Tom? Gimana sih Rusia, masih WA nggak? Enggak. Aku juga udah dengar di Singapura kan. Si Mami live ya, biarin aja lah. Kecuali dia mau klarifikasi gitu ya sama Eke, lain cerita. Emang bisa IG Live sama IG Live nyatu? Nggak bisa deh kayaknya. Kecuali dia yang masuk ke aku atau aku masuk ke dia kan. Ya kalau ntar aku ke Seattle, Tom. Ntar kalau mau bikin konten apa bilang Eke, aku langsung capcus ke Seattle. Settingin ya kayak Yoke sama Mamesa. Kalau settingan nggak mungkin gue bongkar. Nggak mungkin gue up. Gue itu nggak pernah ada settingan guys sama siapapun. Kalau berantem bener-bener berantem. Iya, dia bilang gue ngebahas Bunda Korla, bahas Meldi lah, dia sendiri bahas si Nikita buat ngejatuhin Bunda Korla. Dan gue biasa-biasa aja. Terus dia masalah gue bahas Bunda Korla untuk ngejatuhin Nikita. Strateginya sama. Dia bawa Nikita supaya pasukannya Nikita ngebela lawan Bunda Korla, gitu kan. Gue pakai pasukan Bunda Korla ngejatuhin Nikita karena emang Bunda Korla dijahatin sama Nikita kan. Lah gue ngejahatin Mamisa apa? Semoga dia nggak bahas aku ya. Kalau dia bahas aku, abis sih. Aku udah nggak cari aman lagi. Emang nggak pernah nyari aman juga dari dulu. Ya, dari dulu aku emang nggak nyari aman. Cuman nyari waktu yang tepat. Fix yang tepuk tangan CNM sama FS, nggak apa-apa sih. Atau gue juga ngaku kubu-kubuan. Gue berantem juga sendiri. Gak ngajak-ngajak temen. Kan awal-awalnya ada Kak Tessa, Mariska, ada Kak Poppy Kelly, ada Kak Medina, ada Kiki The Potter, segala macam. Tapi ujung-ujungnya kan individual. Nyari pansos. Kalau nggak nyari pansos, kalian ngapain kesini? Nonton aja Mami Isa. 400 orang ngapain di sini? Kalau dulu sebenarnya yang ngajak temenan duluan siapa sih? Aku nge-DM dia duluan karena kan aku perlu tahu gitu musuh-musuhnya Nikita tuh gimana sih. Dia lagi bahas sendalnya, ya udahlah support aja. Ntar biasanya juga kalau ada bisnis apa-apa pasti gue support. Isabiunya gue yang support. Tadinya mau, udahlah gue nggak mau bahas ya guys. Ntar salah itu lagi ya. Kemarin gak sempet live bareng Kak Dewi. Iya gak sempet karena Mami Dewi sibuk.
Katanya aku nggak ada manfaatnya, ya udah nggak apa-apa. Sudah tidak bisa dimanfaatin sih. Beda ya. Dulu bisa dimanfaatin, sekarang udah nggak bisa dimanfaatin karena aku jauh. Karena aku orangnya nggak enakan. Kata mami, Yoke nggak berkelas kalau jadi musuh. Ya udahlah, kalian gak usah manas-manisin gue juga sih. Emang level dia di mana sih? Coba gue naik ke akun dia pakai handphone hantu lagi ya. Nah, coba kita lihat ya. Kan gue ada akun 2 kan. Kita pantau. Maunya apa sih? Aduh. Pakai tas palsu kata, emang ada yang palsu? Kan dibawa ke podcastnya dia. Karena aku sebelum mau beli harga yang 200 juta, aku mending lihat dulu, aku cocok nggak yang punya yang Kelly, aku cocok nggak punya yang Birkin 25 gitu. Kan aku tinggi guys, jadi yang aku punya asli itu ada Kelly Vintage, warna merah bata, sama Kelly Birkin putih 35 ya. Dan aku lagi inden di Plaza Indonesia, udah keluar 200 juta. Mana dia, emang dia lagi live? Nggak lagi live dia. Nggak lagi live tuh. Soalnya kalau misalnya lagi live pasti ini penonton turun. Kayak aku udah damai sama GB Vesta udah. Karena aku emang nggak punya masalah personal sama GB Vesta kan. Cuman jadi ke bawah-bawah aja sih. Oh, ada Naisa Sega. Oke, kita coba lihat. Oh ya, live dia. Coba ya, kita lihat dia ngomongin apa. Justing mami kok Hans punya ya enggak, mami belinya di mana, di Jepang. Just mami nggak ada yang dari Hans, semuanya mami beli saya. Beli sendiri dari brand lain. Kohan juga pernah dibahas sama mami. Shopee banyak lebih bagus dan murah. Ya beli. Ya beli. Kalau murah itu beli, bohong kasih keluargamu warna rambut apa sih? Beli sayang, beli ya. Mama bilang sengaja nggak mau unfollow Koko karena biar bisa lihat dia lagi bahagia. Welcome hidupnya dengan karung goni, karung digoni-goni. Beli sayang, beli ya, jangan sampai nggak dibeli ya. Kalau ada di Shopee sedang perempuan ya, beli. Jangan bacot doang, beli belalang kupu-kupu Nama ada di Shopee, beli. Nama kau ada di situ, kau cari nama kau di situ. Sebenarnya dia mau bisnis apapun gak masalah sih guys ya. Kau beli.
Waktu aku di Indonesia nggak penting ketemu sama aku juga cuma waktu sebentar. Arisan Ringdam KW mami dibeli di beli di sana lagi kau Kok beli. komennya off ya guys? Apa aku harus nge-follow dulu Yang gitu? ikut arisan itu ini orang kalian Coba ya aku follow dulu, bisa nggak komen? Karena dia nggak tahu aku naik gitu loh. Nah aku bilang, nih ya, aku pakai akun ya Kokoyoke ya, oke? apalagi kalau mengumpulkan orang arisan Hermes itu gak gampang, susah, apalagi orang kaya semua. Aku bilang halo mami ya Dan nih. sudah full lagi membernya. Nah, Ringdam banyak di Shopee, ya banyak, sana beli kan. Jangan ke mami. Dari mami arisan kan mahal, 1 juta. Kita lihat dia tanggapannya apa. Nggak keren sih dia. Gue cari aman nih, gue langsung datang ke IG-nya dia nih. Iya, arisan mami tapi full slot aja tuh ember. Nih arisan mami ya. Nih biar kalian tahu. Nih lihat. Lebih enak langsung live to live sih sebenarnya. Aduh ini netizen pada kompor dia bilang mam. Kalian lihat itu berapa grup ini, lihat mata kepala kalian. Lihat mata kepala kalian nih. Dia ngajak aku arisan sih tapi aku kan nggak di Ajak Indonesia main guys. Arisan mami online full slot. Full slot. Itulah hebatnya mami online kan. Bikin lagi di tempat yang mewah. Mana ceritanya? Kalian bilang mau beli di Shopee, sono beli di Shopee kalian. Dia udah nggak mau bahas. Full slot. Dia udah nggak mau bahas itu. Semuanya itu. Aku berarti di sini ya. Yoke invite mami aja. Emang live sama live bisa invite? Bilang sama Weko, usah aja castingnya gitu loh. Semangat perjastipannya Kau lah yang paling hebat, bukan lagi. Mami kalian ini yang paling hebat. Mau ngomong apa? Ntar sangkanya gue ngejilat tadi. Gue kan cuma udah ngomong halo ya. Ada Yoke Isang. No. Kenapa sama Yoke? Tuh. Lagian sibuk amat si Yoke ini. Kalau mami nggak mau maafin kamu ya udah diem aja sih, nggak usah heboh-heboh, ya kan? Berarti orang lagi nggak mau deket gitu loh. Jangan pernah beralasan apa namanya. Oh aku kok dilarang berteman, nggak ada. Aku nggak suka di hide, ya. Nggak suka aku di hide. Jadi nggak usah banyak alasan tentang inilah itulah makanya jangan kebanyakan hormon. Gatel deh gue. Nggak usah alasan bilang kok aku dilarang-larang berteman, nggak pernah. Hormon aja gue bisa dapat dari dia. Aku nggak suka dengan meng-hide itu aja. Itu dalam dunia per-instagraman tingkat tinggi paling yang tidak sopan. Jadi dia marah karena aku nge-hide story-nya dia. Hide story aku di akunnya dia. Panas, audio Wang. Ya keteguhan sama Melly kok dilarang. Siapa bilang dilarang? Siapa bilang dilarang? No. Bener Mi. Iya, siapa bilang dilarang? Nggak ada sejarahnya. Aku bilang dilarang berteman sama si ular, nggak ada. Berteman aja, tapi jangan di-hide. Itu yang aku bilang ya, tolong dicamkan dan digarisbawahin. Nggak ada aku bilang, Gandhi kamu nggak boleh berteman sama si A, Meli lu bentuk nggak boleh, nggak ada aku bilang. Aku ketik aku, jadi aku harus gimana nih? Aku yang udah aku bilang, lu ngapain sih posting si Idrus? Jijik gue liatnya, aku bilang gitu kan udah selesai. Nggak ada aku bilang kularang apa, yang penting aku jijik aja gitu. Nggak ngapain di hide. Nah, kalau lu nge-hide gue itu berarti tandanya sudah tidak sopan dalam dunia per-instagraman, Mami cantik sedunia. Kan katanya jijik, jadi gue
Masya Allah. Kan kata dia jijik kan, gue nggak Kan up story. Instagram profesi orang masing-masing. Ya udah unfollow aja. Lu nggak usah bikin Instagram, lu private. Bodoh. Kita unfollow nih. Aku nggak masalah juga. Berantem diatur sih. Siapa yang berantem? Mami nggak berantem sayang. Kok nggak usah temenan. Siapa juga yang mau berteman juga. Kalian mau suruh dia berteman sama siapapun berteman, I don't care about that. Tuh. Alinye peci. Iya benar Mi. Iya, jadi kita itu kalau dalam dunia Instagram itu nggak boleh nge-hide Dede Satria aja. Mami hempas karena nge-hide Mami. Dede loh maksudnya. Jadi Mami tuh paling pantang kalau di-hide itu apa sih di-hide gitu loh. Jadi jangan diputarbalikkan fakta dengan mencari alibi bahwasanya Mami Isa itu melarang kita berteman. Enggak. Tuh Kak Juli Caniago berteman kok sama si Niki. Nggak pernah aku larang. Enggak. Mana aku larang? Nggak ada. Tapi dia bilang jijik kan? Nggak ada dilarang-larang di sini. Tidak ada dilarang. Garis bawahin ya. Yang Mami tidak suka adalah jangan Mami di-hide. Kalau Mami di-hide berarti itu tidak sopan dalam dunia per-instagraman. Gitu, oke? Jadi Mami nggak apa-apa. Mau si Wegom berteman sama si temannya Mami, ya. Ada kok teman Mami, ada orang Bali berteman sama Wegom. Nggak peduli Mami, ya kan? Nggak peduli. Mau teman siapa berteman, nggak masalah. Yang masalah itu jangan di-hide. Kan pertama kali Mami bikin status apa? Kok berteman sama si ular, tapi kok Mami di-hide? Ya berteman aja, tapi jangan di-hide. Apa Mami bilang? Jangan di-hide. Nah, orang bodoh-bodoh ini, nih, netizen yang bodoh-bodoh ini, si Papi Tubeless ngarang lu berteman sama si ini. Aku nge-hide tuh gara-gara Bunda Korla, bukan gara-gara Meldi, say. Gitu. Mami lagi hide ember, lagi hide. Buang aja Mi teman begitu. Enggak dibuang sih. Kalau Mami sih, kalau teman begitu Mami menjauh aja. Tadinya sih Mami mau diem aja dulu. Jangan dipaksa langsung minta maaf apa segala macam, kan jengkel. Jangan dibombardir. Tiba-tiba langsung bongkar. Aduh, kalau membongkar, aku ini udah dihujat orang itu satu Indonesia Raya. Nggak peduli dengan apa yang lu bongkar, dengan apa yang lu hina itu, I don't care about that. Nggak peduli dengan semua itu. Ya, lu mau bongkar apa kek, mau bongkar, nggak peduli. Karena aku itu musuhku itu udah tingkat tertinggi gitu loh ya. Tingkat tertinggi, bukan tingkat remeh-temeh gitu. Jadi nggak peduli dengan hujatan si A, bongkaran si B, itu udah nggak peduli. Ya, karena orang yang sayang sama Mami online kalian ini masih banyak. Jadi Mami itu terfokus dengan orang yang sayang sama Mami aja. Kalau orang yang nggak sayang sama Mami nggak peduli. Nah, awalnya tadi itu Mami itu udah malas aku. Walaupun dia WhatsApp, ada orang WhatsApp atau di DM, Mami nggak peduli dengan penjelasan semua itu karena aku udah di hide. Nah, tapi tadinya aku udah mulai ini, tapi kok makin lama kok ini anak makin aneh gitu, kok makin ini beda gitu. Ya udah biarin aja gitu loh anak-anak online. Jadi kalau menurut Mami bukan dibuang ya, tapi lebih baik Mami menjauh, itu lebih baik ya, karena kita takut loh. Kan Mami udah bilang 2023 itu Mami nggak mau yang fake gitu. Oke ya, dia bilang fake. Aku ya. Masih live dia kan. Aku pun sudah Aku tuh jadi Jadi gini ya guys. Soalnya sebenarnya respect sih, maksudnya respect. Apa jadi banyakan gue yang nonton? Salah, dia minta maaf ke Mami, oke. Tapi kan orang butuh waktu, orang baru pulang dari Jepang, dibombardir, minta maaf. Orang kan juga ilfeel gitu loh. Ternyata kan 1 hari 2 hari Mami nggak balas, langsung bongkar B, seakan-akan Tuhan paling benar gitu. Itu nggak bagus. Berarti udah kelihatan sifat gitu loh. Lah dia sendiri yang ngomong aku mata. Kamu gini-gini ya, gue juga pernah baik sama lu, numpang di tempat gue gitu loh. Numpang di tempat lu? Gitu, maksudnya gue ngekos. Itu diomongin tuh nggak perlu, paham? Ya kan? Jangan bilang aku bantu ini,
ini, aku bantu itu. Ya kalau aku bongkar juga aku bantu si A, si B, si C juga bisa juga gitu loh. Bongkar. Ya kan? Jadi gue yang salah lagi gitu ya. Udah dia nggak bilangin gue aku nggak suka, aku serem. Terus gue nggak bisa berkomentar jadinya. Harus diem aja. Bener Mi, lu juga so agamis. Siapa yang so agamis? Gak usah aneh-aneh deh. Harusnya Wegom itu introspeksi, ya kan bapaknya mati karena dia jadi jong. Itu yang harus introspeksi diri. Fokus gitu loh kalau misalnya lagi bahas Kalau dia sendiri lagi yang bahas ngomong, aku gitu, jangan bapaknya bahas. metong karena kelakuan dia sendiri, dan itu dia sendiri yang ngomong, bukan mami lo yang ngomong. Kalau Wegom itu Guys, aku di Jakarta kehidupan jejak yang lain. punya apartemen, bukan punya apa? Nyewa apartemen. Kalau mami sih nggak merasa berantem ya sama dia ya. Karena mami memang mau diem aja. Diem, jangan ngomong kayak Mami gitu. suka aja dengan sifat orang seperti itu ya, mami nggak mau gitu loh. Kalau misalnya diem ya, jangan bilang aku takut. Bukan sayang, mami perempuan. Nggak Aku usah bawa takut. ortu. Kamu kayak Wegom, kamu lihat dia bawa ortu mami apa enggak? Nyari netral. Bawa ortu juga. Sekarang udah dibahas-bahas gini playing Apalagi victim. kan orang tuanya itu kan sakit karena dikasih makan haram kan, dia jual diri gitu loh di Malaysia. Sekarang dia di Malaysia kan. Lucu ya, yang di sini nonton 1.000, yang sini 800. Sama-sama aja nontonnya. Dia tidak terima, kecewa tapi dia tidak terima. Siapa nih maksudnya? Perempuan lo mami ini. Perempuan lo mami ini. Ayo, aku bilangin ayo naikin aku. Wegom mah. Jangan lantai nih. Nggak boleh kayak gitu, nonton online doain orang mati itu nggak boleh ya. Wegom suka bawa. Aku bilang aku di sini kok. Mau ngomong apa, ayo. Iya, Wegom itu tipe orang. Oh ya, satu lagi yang mami garis bawahi ya. Si Yoga bilang katanya gara-gara mami dia berantem sama si A sama si B. Tolong digaris bawahin, kamu itu udah berantem sama si Niki lalu DM saya. Nah, itu harus digaris bawahin. Betul, kalau Niki mah gue emang. Aku yang ngajak-ngajak ya. Tapi kalau sama Melody sama Gitu. GB Vesta gara-gara dia. Transfernya wajar lah dia transfer. Aku kasih akun Instagram, itu kan akun Instagramnya mami, bayar dong 20 juta, ya kan? Ya ini akunnya 25 juta aku bayar. Main bongkar-bongkar lah apa. Kalau mulutku ini nanti lebih tajam gitu loh kalau bongkar-bongkar orang, ya. Udah kalau seandainya aku nggak terima dengan kelakuanmu seperti itu, ya udah kamu terima aja dulu gitu loh. Oh iya ya, mungkin aku salah karena nge-hide si mami. Udah, nggak usah A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U P W X Y Z sampai ke Z gitu loh. Guanya diem, gue udah minta maaf. Terus lu bilang yang lebih dewasa lagi aja gitu loh. Jangan seakan-akan menjadi kamu itu udah paling benar gitu loh. Kamu kan lama di Amerika, jadi harus lebih wise. yes, of course, that's what I'm trying to do. Gue udah minta maaf, udah ngasih waktu juga. Jadi apa yang gue harus kasih? Jantung gue, hati gue gitu. Gara-gara mami katanya berantem sama banyak orang, iya kan? Nah, itu yang perlu digaris bawahi gitu loh. Emang gue gak kenal sama Gaby sama awalnya dia siapa? jadi Melody? reseller, lalu dia nge-DM mami untuk mencari dukungan, dan mami awalnya nggak tanggepin, dan itu real ya, bisa bersumpah. Soalnya Betul. itu real, no atur-atur. Kalau dia nge-up story aku terus habis itu dia gak mau ketemu karena takutnya aku akun fake atau apa, dia bilang gitu. Kalau di hide ketahuan ya Mi, ketahuan. Kalau seandainya, jadi ketahuannya itu ada yang ngirim story-nya dia, nggak bisa mami lihat. Pas mami cek di akunnya siapa namanya, teman, mami suruh cek, akunnya teman mami ada di Bandung, mami suruh cek, Neng, coba cek akunnya si Yoga ada buat story nggak? Kok mami nggak bisa lihat? Ada? Terus aku capture, nggak ada, di mami yang nggak ada gitu, di hide gitu. Si Meme paling. Sebenarnya hanya karena Yoga suka sama Boncor. Aslinya dia nggak suka. Aslinya yang mengirim semua video tentang si Korla, tentang menghina mami itu Yoga. Iya betul, kalau itu aku betul. Ke mami. Aku kasih bukti-bukti bahwa Bunda Korla pernah sih, ngebahas dia Mami cuma Sa, betul. doang sama Korla gitu loh. Nih, mami tunjukin deh.
Betul. Aslinya dia yang kirim-kirim mami. Dia ngasih bukti, gue kasih bukti juga gitu loh. Tunjukin ya. Dia yang kirim-kirim video-video tentang si Korla ke mami, bahwa Korla itu ngejelekin mami. Betul. Dulu. Emang betul. Waktu dia berantem sama Gaby kan Bunda Korla kayak yang ngebela Gaby. Asal kalian tahu ya. Tuh. Nih. Dia yang ngirim-ngirim. Dia ngirim-ngirim tentang si Meldi juga, ngejelekin si Meldi ke mami. Tuh. Ya. Dia Yoke yang selalu yang ini loh bukti loh, masih ada loh chattingannya. Ini kan caranya gue untuk ngebela dia kan. Dari tadi tuh mami sabar aja ya. Nah karena dia udah nyenggol mami tunjukin. Nih. Dia yang WhatsApp mami ya. Mami balasnya gimana? Mami tuh balasnya nggak ada mami balas tuh. Nggak ada mami balas. Ini dari mana nih? 1 Desember tuh. Nih, dia yang tunjukin tentang si Bunda Korla. Mami, itu dia tuh, Bunda Korla. Nah, nih, ditunjukinnya. Aku nggak balas tuh. Nah, Dia minta ke Kak Juli gak ngasih. emang, aku bilang gitu. Kenapa emang? Nah, Ini semua gambar dari Kak Juli. Kak Juli ngasih ke aku. tunjukin nih si Alin nih. Dia tunjukin. Mami tuh nggak pernah dia yang ngajak-ngajak mami berantem. Ini loh. Ya, Yoke, maksud aku jangan kamu udah terlalu kelewatan ngejelekin mami ya. Jelekin mami di mana ya? Ini ya Yoke, nih kamu harus lihat ya. Aku ngejelekin dia di mana guys? Dia yang ngajak, yang nyuruh-nyuruh mami berantemin si. Nih, lihat. Nih. Nah, dia yang kirim si Korla nih, lagi ngejelekin nih. Kan dia tanya. Kirim nih, waktu si Korla. Betul, gue yang kirim dari YouTube. Dia yang minta guys. Itu mami tahan. Nah, cuma Nanti gue kasih lihat ya WA-nya dia. seperti memutarbalikkan fakta gara-gara mami dia berantem, padahal dia yang suruh mami posting ini juga. Ya udah mana sini, aku bilang gitu. Nih, nggak ada pembahasan apa-apa. Kenapa gimana Dia lo telepon. nggak pencet nih? Dia telepon. Lihat. Dia kirim. Seolah-olah gue yang jadi kompor. Gue nggak ada masalah sama Bunda Korla, nggak ada masalah sama Meldi. Itu balasannya apa? Kalian lihat sendiri. Nah, nggak ada apa-apa di sini mami. Ya gimana Yoga, kenapa? Kepencet nih, tiba-tiba dia kirim ini. Tuh, dia kirim ini tentang ngejelekin mami. Tuh, padahal mami nggak balas. Mami nggak balas karena apa? Memang mami waktu itu nggak mau berantem sama si Korla. Tapi Yoga yang nyuruh mami berantem. Oh wow. Jadi gara-gara gue. Jangan suka bongkar-bongkar kehaluan tukang fitnah deh. Jadi gara-gara gue gitu loh, Bunda Korla itu berantem sama Mami Isa. Wow. Dihapus apa enggak? Suruh dia upload. Aku upload nih, bener aku upload ya guys. Suruh dia upload. Tapi ada di handphone sini. Gimana nguploadnya? Jadi motif dan tujuannya oke apa? Ya ngejilat sana sini biar dapat followers. Itu aja lah sudah. Oke. Kalau kalian bilang ini dihapus bisa, ya kalau dihapus bisa, suruh tunjukin buktinya. Ada chattingan mami nggak di sini? Dia nggak chatting aku, dia telepon aku. Itu aja sih. Ada di DM. Tadi aku kasih bukti DM ya. Jadi ini udah mau bongkar. Udahlah Yoke ya. Mau bongkar-bongkar nih. Introspeksi diri aja. Dirinya sendiri nggak mau introspeksi diri. Udah selesai, lu cukup minta maaf kemarin, udah selesai. Aku udah nggak mau deket gitu loh, karena aku pikir Gak perlu dekat juga. Gue di Amerika, lu di Jakarta. Gimana dekatnya? masalah paling besar di muka bumi ini kalau aku bilang gitu loh. Jadi udah nggak usah kamu berhalusinasi lagi tentang lu bongkar kebaikan lu. Aku tahu kamu baik itu buat apa. Untungnya ini ya. Nggak usah aku ngomongin lah. Ya udahlah nanti aja. Iya kan? Dia nggak berani ngomongin karena gue transfer itu tanpa sepengetahuannya dia. Karena dia pasti kalau gue bongkar nangis sih. Nih, Di titik nih, tanggal 22 November dia kirim tentang Nikita nih ke mami. Nih. Ada nggak mami balas sampai 22 November, 23 November. Nah, coba chattingan ini pun nggak akan mami hapus. Suruh aja dia posting. Tuh.
Dia nggak pernah nge-WA aku, Ngejelekin mami. nelpon atau Upload, DM. ngejelekin mami. Ada nggak mami balas? Coba lihat. Suruh upload ini. Mami yang tidak pernah berantem sama Zan dan Bella aja diadu domba. Diadu domba. Adu dombanya gimana? Coba. Siapa yang nyuruh-nyuruh mami Yoke buka mata kepala kau sendiri? Ya. Kan dia yang dihina-hina waktu di sarang kota sama Meldi kan? Jangan seakan-akan kamu biar dilihat baik sama si A, si B, si C begitu. Jangan, nggak usah lah ular berkepala dua itu nggak usah. Coba, aku nggak pernah loh Lucu sih ngomongin ini sih. Zanzabella, tapi dia sendiri yang ngomongin. Lihat, nih Zanzabella. Dari sini 23 sampai di sini. Gua temennya dia. Sama dia, mami ada balas. Gua mengingatkannya dia ada orang-orang ini yang orang-orang ini kayak ada Kazanza, Meldi, Korla yang dulu pernah bener attack dia. Kok nggak adu domba? Emang Kazanza Zanzabella kan emang bener yang nge-up Mami Isa kan? Kok dia adu domba kalau adu domba? Mami siapa? Jadi seolah-olah gue yang paling jahat gitu ya guys. Diam Yoke, nggak usah banyak bacot. Kalau gue udah nggak maafin lu, udah selesai. Lu banyak bacot, gue banyak bacot. Selesai. Gitu. Nanti ini untung gue rekam ya ini ya. Jangan biar terlihat baik. Ini bukti loh. Bukan nggak usah. Kalian lihat nanti di DM ya, aku kasih lihat DM ya. Kalau di WA dia seolah-olah bersih. Padahal dia telepon aku, Yoke ntar kiriminnya bukti-buktinya ya, si Alin, si Korla, si itu. Ditolong gitu loh. Jadi berantem nih. Siapa yang ngejelekin NM? Ini jangan, ada aku hapusin. Jadi ini buka-buka ya, udah mulai buka-buka ya. Aku jarang balas WhatsApp dia, dari dulu tuh udah balas. Karena aku males gitu loh, ini anak nih kayak kesana kemari gitu loh. Ini udah males aku gitu loh. Oke. Kenapa? Oke. Yang ngirim-ngirim foto si Bunco nih, lihat yang begini-begini. Siapa kalau nggak Yoke? Bukan aku. Dia yang minta guys. Ini fotonya dari si Kak Juli. Wah kakak ini di mana? Si Alin udah nggak pernah aku senggol. Dikirimnya ini tanggal berapa ini? Dia minta guys. Nanti aku lihat kasih DM-nya ya. Ada DM-nya. Dia buka DM dong, jangan buka WA dong. Kalau WA dia emang nggak pernah balas di WA. Kalau di DM dia pasti balas. Ngeri ya, iya ngeri. Oke, kita buka DM-nya ya. Nggak usah. Mending lu kan aku udah bilang. Introspeksi diri katanya. Aku lebih baik kok unfollow, selesai. Nggak usah geradak guduk. Oke, kita unfollow dan kita block. Oke? Dibuktikan bersama. Dulu juga Meli udah larang mami sih berteman sama Yoke ini. Yang belum selesai nih. Kalau Meli aku udah jelasin ya kenapa aku ribut sama Meli ya. Jadi mami itu ya, maaf ya, yang sedikit kehasut juga anak-anak online dulu itu dari Nyalahin gue. Dia berantem sama Bunda Kola sama enggak. Meli. Makanya jangan sok-sok bongkar. Aku lihat loh live-nya, aku lihat kemarin itu di mention sama anak-anak online. Oh ini orang kok makin parah, apa karena hormon kali? Nih, gue beli hormon dari dia ya. Ntar gue kasih cek ya, kasih lihat ya. Dia yang ngasih tahu gue beli hormon di mana. Dan dia pun nitip hormon dari Bangkok buat dia. Itu ada. Udah nih, udah beres. Selesai. Selesai ya. Bye ya. Udah ya, Bayu. Udah nampak di sini story-nya siapa yang lagi cari aman. Ember. Kalau lagi cari aman memang ulang orang itu bukan. Berarti aku nggak bisa ngeblok dia karena yang ada message-nya ada di situ kan. aman. Ready? Udah, masih bahas gua nggak? Mumpung gua masih ada DM-nya nih, masih belum diblok nih. Itu ada online. Udah ya, itu aja yang mami bahas. Oke. Ya. Tunggu guys, aku masuk ke akun aku dulu. Gimana masuk ke akunnya? Masuk ke akun Yoke nih. Oke ya. Berarti dia udah nonton Instagramnya aku, live-nya tadi. Mana ini sih? Oh, apa aku di blok?
Aku di blok deh. Nggak ada dia deh. Kayaknya aku udah di blok deh. Oh, nggak, masih ada. Oke. Nih, ya. Dari atas saja kita ini. Katanya dia nggak pernah nge-DM aku atau apa ini di apa Instagram. Dia tuh nggak pernah ngebuka-buka tuh di WA, jarang ya. Nih kita dari atas ya guys, dari atas ya. Dari pembahasan mana nih? Oh, Stasya. Tapi kelihatannya kayak gue yang ngompor-ngompor gitu ya, ngasih info. Ini kan pembelaan buat dia gitu kan. Nih, aku nanya sama Dito segala macam karena dia ketemu sama Kanindi kan. Stasya ketahuan sama lakinya di hotel. Nih, kayaknya otaknya ada gangguan. Emang dia kenal sama Fitri, si Yowes lah. Tambah musuh. Ya, ini Kak Juli ya. Tuh, dikatain sama siapa? Nih, Mami Isa ngatain Kak Juli ya. Juli Caniago. Nih, Juli Seattle ya. Dia bilang apa? Tadi, mana? Mana tadi? Tadi dia bilang ini Mas Tasya. Kayak kena mental otak dia, ada gangguan. Emang dia kenal Fitri sih. Si Kak Juli kenal Fitri. Belum pernah ketemu tapi pernah itu. Ya wes lah, nanti penting jangan jadi musuh sama Kak Juli, aku bilang gitu kan. Kena mental bule kereknya karena aku udah nge-DM sama si Anthony. Banyak yang netizen yang nyerang, kaget mungkin soalnya mana ada yang mau ngasih tahu keburukan si Jengger. Kan aku bisa bahasa Inggris kan, sedikit bahasa Spanish kan. Terus dia bilang tinggal OP hidung aja deh, pewong, cantik dan ngalahin mami. Dia udah muji-muji aku guys, ini tanggal 8 Desember ya. Nih, aku bilang si Katalia abis bongkar pasang tetap aja mukanya harem. Nih, aku cuma ngasih ini doang, ngasih info gitu. Tapi yang ngejelekin siapa? Yang ngejelekin siapa? Gue gak ngejelekin kan. Kasihan hatinya tersiksa. Ya, hati-hati ya Mi, jangan keluar sendirian. Karena mami ini diancam-ancam sama Nikita kalau nggak salah. Beli emas pastinya. Gue tahu dia beli emas di mana. Dia beli emas di aduh gue lupa mallnya. Bukan Tanah Abang, satu lagi. Yang dia itu tuh beli emas gratis Padang karena sebelahnya tukang emas tuh itu. Dia mau bongkar-bongkar kan tadi kan. Bangke. Si Kak Juli mau ke Jakarta Mi. Oh iya, kamu ada ketemu di sana nanti Mami DM dia. Tuh, dia yang minta ya. Ya baru jalan-jalan sama Kak Juli. Tanya Mami dia, hahaha, kapan ke Jakarta? Tanggal 27 Mi, gak bahas Mami. Mana, gue pernah ngompor gak? Dia bilang Kak Juli gak ada otak segala macem. Pernah gak aku ngomporin? Ya. Terus ini tempat malam ini Bunda Korla memanah saat Waria Tubles bilang, ini kita hanya pura-pura sakit, emosi dia, nggak tahu ini bahasanya apa. Ini gue bilang, ini bagus nggak OP? Terus aku bilang gagal total, dia kayaknya OP. Terus dia bilang, dulu kan udah aku bilang gitu gagal tuh. Ya, maaf ya KGB Vesta sama Katalia ya, karena aku berteman sama dia, jadi aku berpihak sama dia gitu loh. Aku nggak ada masalah sama Gaby sama Talia ya. Jadi maaf ya. Mami di Jepang sampai kapan? Tanggal 20. Ini Januari ya. Belum tahu nanti Mami tanya. Mami aman kan? Gak marah sama Eke? Gak marah kan? Dia diem. Mami ke Jepang. Postingin ini dong. Tag Mami. Arisannya dia suruh gue posting guys ya. Nih tuh. Posting ini dong. Tag Mami. Gak jadi Mi ke Jepangnya. Karena gue jadi ketemuan sama si Gandhi kan nih. Voice note nih. Jadi dong, cuman maksud Mami nggak tahu nih bisa jalan sama kamu apa enggak. Soalnya kan Mami nggak tahu nih tujuan kami ini kemana gitu loh. Jadi belum tahu. Tapi ke Jepangnya jadi. Kan kamu kemarin udah ke Jepang, ngapain lagi kok ke Jepang? Tuh dia bilang gitu kan. Aku kayaknya nggak ke Jepang, makanya Eke takut Mami kira nggak mau ke sana sampai tanggal berapa Mi? Belum tahu sampai tanggal berapanya. Yang jelas Mami tanggal 20 insya Allah ke Jepang. Visa udah jadi, semuanya udah jadi, tiket udah beli.
Dibilang kompor ya kan emang pembahasannya dia kalau sama aku pasti bahasan tentang orang. Ya. Kita mau sampai atas nih. Nih, gue sampai nunjukin sampai atas. Sampai waktu pertama kali gue kenal sama dia nih. Ini kan akun gue beli sama dia 25 juta kalau nggak salah. Di diskon berapa 22 kalau nggak salah sih. Kan katanya mau bongkar-bongkaran kan. Ayo. Ada itunya, ada pasportnya Ata. Gua nggak bisa kasih lihat ya itu ya barang apa itunya Ata. Jadi gini ya guys, gua ngebahas Gaby Vesta, Thalia, Meldy gara-gara dia. Karena dia tuh jadi bilang aku kompor. Karena pembahasan aku sama dia tuh nggak ada lagi. Cuman orang-orang yang dia musuhin ya. Nikita, Fitri, Thalia, Alin, Gaby. Jadi kalau aku akui aku toksik ya karena pertemanan itu gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian tanya aku sama yang lain, nggak ada. Oh hormon ya, tapi hormon ada di WA ini kalau nggak salah sih. Hormon ya, hormon kalau nggak salah ada di WA ini, bukan di mana? Bukan di Instagram. Jadi kalau orang bilang aku toksik, ya emang aku berteman sama orang kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus satu plain field ya, satu bahasan. Kalau nggak ada bahasan yang itu, jadi nggak ada bahasan kan? Karena yang dia tiap hari bahas itu Gaby, Thalia, Alin, terus Nikita gitu kan, ya. Jadi kalau misalnya dibilang itu, ya aku kena racunnya gitu. Aku tidak bisa menyalahkan karena ini perbuatan aku sendiri ya. Jadi aku mengirim videonya Bunda Korla yang waktu itu. Kenapa sih dia marah sama dia manggilnya apa? Bunda Yuli ya. Bunda Yuli, Mak Wulan, kaum LGBT karena apa? Karena dia lagi berantem sama Gaby kan waktu itu kan. Dan Bunda Korla kan lagi ngebelain Gaby di Europe kan. Nah di situ menggebu-gebu lah. Jadi seolah-olah Mami Isa tuh tidak punya masalah sama Bunda Korla gitu. Tapi emang nggak itu sih satu frekuensi. Ya kalau berteman nggak satu frekuensi ya nggak bakal berteman. Makanya sekarang gue kayak yang ada bagusnya juga gitu. Gue nggak lanjut gitu ya. Tapi aku tidak bisa menyalahkan dia guys. Aku tidak bisa menyalahkan dia karena ini perbuatan aku gitu kan. Ada info apa aku kirim. Tapi aku tidak ada konteks memanas-manasi gitu kan. Karena dia tuh selalu telepon, Yoke tolong dong kirim videonya Korla atau Alin atau apa. Itu kan gak kelacak. Jadi seolah-olah gua yang ngirim gitu loh. Ya. Udah skip aja ya. Kalau misalnya kalian mau skip aja. Tapi kan tadi dia baru live dan aku harus klarifikasi. Yang dia upkan, yang dia itu, dia marah sama aku. Katanya yang udah nggak mau bahas. Ternyata dia lihat live aku kan. Katanya aku minta maaf, dia perlu waktu. Tapi nggak perlu waktu sayang. Aku sudah menempatkan bahwa kita nggak usah berteman lagi gitu kan. Nanti ujung-ujungnya kayak gini. Nggak ada positif feedbacknya ke aku nggak ada. Ini Instagram aja sebelum aku beli Instagram ini ya, aku punya Instagram yang real gitu, yang dari 0 ya, 20.000 lebih followersnya, oke? Dan dia bilang, ya harus punya dong akun yang ratusan ribu, dia bilang gitu. Tapi ini alhamdulillah ya, akun ini 90.000 orang guys yang udah kepoin IG ini gitu. Jadi kalau misalnya mau buka-bukaannya secara real dong, jangan cuma satu informasi gitu kan. Seolah-olah aku yang kompor-komporin, seolah aku yang ngasih info. Kalau misalnya aku gini ya, pakai pikiran aja. Kalau misalnya emang Mami Isa nggak perlu info-info itu, nggak usah dibales dan nggak usah ditanggapi. Jadi aku juga males ngirimnya kan, karena dia minta info dan aku nyari dan aku dapat juga, aku kirim ke dia. Terus dia kayak yang jadi kecanduan, ngerti gak sih guys? Aku kirim ini, terus dia bilang, oh iya ya itu jahanam. Terus dia bahas gitu. Jadi kalau dibilang kompor, ya nggak juga, apinya di dia gitu kan. Gue cuma ngasih
nih Mi, kan lu perlu info kan, nih gue kirim info gitu loh. Kata Mami kamu, iya makanya yang dibilang aku kompor, dia nggak introspek, kan dia bilang introspeksi diri gitu ya. Aku tuh tidak punya musuh siapa-siapa, cuman paling Nikita dan Fitri. Lah dia musuhnya siapa sayang? Ada nggak brand ambassador yang sampai sekarang masih temen gitu? Nggak ada kan? Jadi kalau bilang mau introspeksi, lihat diri sendiri dulu gitu loh, ya. Lu ngapain ngirim? Dia telepon gue. Aduh, WA-nya ada di sini sih. Ya, dia telepon gue, dia bilang, "Yoke kirimin dong foto-foto Alin, foto-foto Korla." Dia yang minta. Jadi lucu sih dia tadi nge-live gini ya. Live-nya di-save ya, di-save aja biar nggak dipotong-potong. Berarti aku unfollow Mami sekarang ya, karena kita nggak mau berteman. Di blog juga nggak apa-apa lah, nggak masalah ya. Ini aku screen record dulu biar nggak ada nanti fitnah-fitnahan ya, gitu kan. Dia pinternya di WhatsApp emang dia nggak bales, tapi kalau di ini nih ya, kalau di DM ini dibales say nih masih dibales ya. Tuh dia nanya kerja apa dia di sana, kurang tahu Mi, soalnya harusnya punya surat, biasanya yang nggak punya surat tuh kerjanya serabutan, miris ya hidupnya. Dia yang nanya guys. Jadi kalau di WhatsApp itu nih ya, nih dia lagi kerja Mi, nggak tahu bisa, dia bilang lagi break tuh. Terus dia yang berkomentar gitu kan. Jadi gue yang kompor gitu, gue yang salah ya. Salah sih gue berteman sama dia sih sebenarnya sih. Tuh. Ini ada JJ itu loh, apa sih, pelakornya Bunda Syarita ya. Jadi orang-orang mikirnya gue yang kompor. Nih. Arisan-arisan ya. Jadi kalau dia mau bongkar-bongkar dari awal dong. Kalau misalnya dia mengklaim aku kompor ya, ini bahan-bahan buat siapa? Buat dia gitu loh. Ngerti gak sih? Gue katanya gue bermuka dua gitu ya. Gue salah sih. Emang gue salah karena apa ya? Jadi ikutan toksik gitu ya. Yang gue tadinya nggak punya masalah sama Gaby, yang tadinya gue nggak punya masalah sama Stasha, yang tadinya gue nggak punya masalah sama Meldy, yang gue tadinya nggak punya masalah sama Zanza gitu kan. Jadi kayak yang apa ya, cari info gitu loh. Ya udah gue kompor leh gitu kan. Iya, sama aja lu berdua ya, berbeda sih. Jadi kalau misalnya dia bilang gue kompor, ya mungkin gue kasih bahan ya, karena dia minta juga gitu. Dan dia bilang aku numpang sama dia ya. Gue numpang sama dia tuh karena dia yang bilang, "Yoko tidur di sini aja." Aku tuh kalau ke Jakarta, antara udah sewa apartemen ya, sewa apartemen aja aku udah 3 kali pindah. Dari Casablanca Mansion, terus ke mana yang di Tebet juga, terus yang terakhir itu ke Sikaina di aduh aku lupa namanya, Menteng Park ya. Dan aku pernah ngekos juga dekat dia. Sekarang masih saling follow, aku unfollow aja deh biar nggak ini ya. Nih
Dia masih follow aku kan guys tuh ya. Dia masih follow aku ya. Katanya unfollow aja, jadi aku unfollow aja nih. Aku unfollow ya. Aku hide juga storyku ya. Aku restrict juga ya. Nggak usah diblok lah. Kalau diblok nanti dia bukti-buktinya hilang. Jadi aku udah unfollow, aku udah restrict, dan aku udah hide story aku. Karena jadi kayak gini ya. Orang itu bilang kalau misalnya aku mata-mata apa nyari aman atau apa. Sekarang jadi ujung-ujungnya berantem kan. Ya, ini ujung-ujungnya berantem kan sama dia kan. Karena aku udah minta maaf, katanya oh ya aku perlu waktu, tapi dibilang apa aku serem lah segala macam. Lah sekarang terjadi apa yang lu pengen terjadi kan? Gitu. Katanya dia bilang dia belum bahas yang transferan yang lainnya kan, cuman transferan yang beli akun aja kan yang dia bilang. Yang lain-lain kok nggak dibilang. Aku transfer buat apa? Kan? Aku nggak perlu berteman sama Mami Isa ya, Adrena Isa Sega. Aku nggak perlu berteman sama kamu. Emang awal-awalnya aku seru sih guys ini ya. Ini sedikit aku ceritain pertemanan dia sama dia tuh seru guys. Ada up ada down ya. Dan dibilang asik karena karakternya dia. Kalau misalnya lagi marah, lagi sedih gitu kan. Lagi kesel gitu ya. Lagi lucu. Jadi ada momen-momen tertentu yang emang gak bisa kita lupain ya. Tapi sekarang menjadi begini, ya emang seharusnya gitu kan. Orang mau bilang aku muka dua, aku toxic atau apa, cuman sama dia guys. Coba kalian bisa lihat teman-teman aku lainnya ya. Gak usah disebut lah, ntar nanti ke bawah-bawah teman-teman yang lainnya gitu. Tapi emang aku salah. Aku ngasih info karena dia minta ya. Itu ada di WA-nya. Di WA-nya cuman bukti-buktinya, tapi dia nggak bilang teleponnya maksa-maksa, "Yo, aku cariin dong," gitu loh. Ya. Jangan panik. Nggak panik, cuman kayak yang lebih ke kecewa sih ya sampai detik ini. Kalau misalnya dia telepon aku, dia balas DM aku, udah selesai ya. Ini live-nya udah mau selesai, 2 menit lagi. Jadi penutupannya gini. Buat Adrena Isa Sega ya. Kalau misalnya mau lanjut bahas, kita lanjut bahas. Kalau misalnya kalau mau udah selesai ya udah selesai. Aku juga nggak perlu berteman sama kalian. Aku udah doain kalian biar sehat, biar sukses atau apalah ya. Tapi kalau emang udah begini, udah ricuh, ya mau diapain? Mau lanjut oke, kalau nggak lanjut juga oke gitu kan. Gue sih nggak takut gitu ya. Bongkar-bongkaran, ayo bongkar-bongkaran. Kalau nggak juga ya aku harus move on with my life gitu. Oke? Tapi kayak aku juga manusia, aku juga punya perasaan, aku juga punya salah, makanya aku minta maaf. Tapi kalau digini-giniin, gue juga nggak bisa cuman diam diinjek-injek gitu loh, ya. Oke. Gue salah sih, kirim-kirim info gitu ya, seolah-olah gue sahabatnya dia. Ya kan berarti itu nggak bermuka dua dong. Gue ngebelain dia, terus sekarang gue ditubles gitu, ya. Titip hormon Bangkok, mana ya hormonnya ya? Ih, di koper satu lagi. Ada hormon namanya yellow shot. Itu aku taunya dari dia karena aku disuruh dia beli dan dia pun titip gitu loh guys ya. Hormon dari Bangkok. Ya. Stop dan diam aja. Kita lihat aja dia next stepnya apa, oke? Okay? Next is your move sayang. Ya. I already did mine. Next is yours.